Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap semangat untuk belajar PPKN secara daring. Untuk Ananda yang ada di kelas 12, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di bab 2. Tentunya masih berkaitan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Namun kali ini kita akan mengupas submateri yang ada di poin C, yakni dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum, dan ketidakpatuhan terhadap hukum itu dapat disebabkan oleh dua hal, yakni pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, di sekolah, di masyarakat, bangsa, dan bernegara. Dalam lingkungan keluarga itu diantaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, nonton TV sampai larut malam, dan bangun kesiangan. Sedangkan contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang sering dilakukan di lingkungan sekolah itu diantaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah tidak tepat waktu atau terlambat, bolos dalam mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan berpakaian tidak rapi atau tidak sesuai dengan yang ditentukan di sekolah. Sedangkan contoh di lingkungan masyarakat itu diantaranya mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obat terlarang, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, serta membuang sampah sembarangan. Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara itu diantaranya tidak memiliki KTP atau tidak memiliki akta kelahiran, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan lain sebagainya, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, serta merusak fasilitas negara dengan sengaja. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum itu berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yakni untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di antaranya norma agama, yakni petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, dalam hal ini rasul atau nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Misalnya beribadah, larangan untuk berjudi, atau anjuran untuk beramal. Adapun sanksi yang didapatkan jika kita melanggar norma agama itu sifatnya tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, yakni berupa pahala maupun dosa. Sedangkan norma kesusilaan, yakni pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan, misalnya berlaku jujur dan menghargai orang lain.
sifat sanksi dari norma kesusilaan ini sifatnya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan, misalnya merasa bersalah, menyesal, malu, dan lain sebagainya. Nah, norma kesopanan, yakni pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat, itu diantaranya menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan, dan lain sebagainya. Adapun sifat dari sanksi norma kesopanan ini sifatnya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Ya, sedangkan norma hukum, yakni pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, biasanya berisi perintah dan larangan. Contohnya harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, dan lain sebagainya. Nah, sifat dari sanksi norma hukum ini sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Nah, dalam tabel tersebut disebutkan bahwa sanksi norma hukum itu sifatnya tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana itu berbentuk hukuman yang mencakup yang pertama hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara. Yang kedua hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Nah, selanjutnya sifatnya nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP itu menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya. Sanksi hukum itu diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sedangkan sanksi sosial itu diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat itu terkadang diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Nah, jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, maka ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seseorang warga negara itu secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tata tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Nah, adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum itu dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Misalnya, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum itu harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Itu sebagai bentuk perwujudan partisipasi kita dalam proses penegakan dan perlindungan hukum. Nah, berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Misalnya di dalam kehidupan atau di lingkungan keluarga. Yakni yang pertama,
mematuhi perintah orang tua, kemudian ibadah tepat waktu, kemudian menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya, dan melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati di keluarga, lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya dalam kehidupan lingkungan sekolah, contoh perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum itu diantaranya menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan lain sebagainya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak menyontek ketika ulangan, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Sedangkan dalam kehidupan lingkungan masyarakat, contohnya menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara, contoh perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum itu diantaranya bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP dan atau surat-surat penting lainnya, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, serta membayar pajak. Ya. Baik anak-anak sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan memberi manfaat kepada diri kita dan orang lain. Ya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.